Guys, video kali ini aku akan smoothing dengan kondisi rambut seperti yang kalian lihat di video. Area paling luar ini nih guys, sensitif parah. Salah dikit aja, jaminan rambut bakalan jadi rambut jagung. Nah, kondisi rambut customer yang kombinasi kayak gini, aku nggak bisa cuma ngandelin satu obat saja. Untuk hasil yang maksimal, aku butuh 4 bahan di sini sebagai step 1 di proses smoothing customer ini. Di antaranya, obat smoothing varian untuk rambut normal, ini aku pakai Inaura Smooth. Lalu aku juga butuh obat smoothing dengan varian sensitif, Inaura Soothe, Megiaplex, serum bond termurah sejagat raya. Selain itu aku juga butuh masker, dan ini aku pakai masker Megia Keratin. Nah, untuk pencatokannya juga sedikit rumit dan kita tuh butuh feeling yang kuat guys. Aku sampai pakai 2 alat loh guys, karena area tengkuk ini kan pendek, jadi aku pakai alat yang size-nya mini kayak gini supaya nyatoknya enak, supaya nyatoknya tuh bener-bener bisa sampai ke pangkal. Rambutnya kan keriting dari akar, jadi nyatoknya kita tuh harus bener-bener sampai ke pangkal supaya nggak cepat ngembang nantinya. Ini aku pakai suhu di 180 derajat, dan karena suhu yang aku pakai 180 derajat supaya catokannya benar-benar matang, jadi kita harus mencatok dengan lapisan tipis-tipis saja, berulang-ulang seperti biasa sampai benar-benar matang. Nah, di bagian lapisan yang ini, lapisan tengah kepala, ini area rambut kering tapi yang nggak parah-parah amat, kita catok tipis-tipis juga dengan suhu 180 derajat juga. Tapi aku nyatoknya hanya di area pangkal saja, tengah ke ujung itu nggak aku catok dulu guys. Area atas juga sama, masih pakai suhu 180 derajat dengan lapisan tipis-tipis dan hanya dicatok di bagian pangkal saja. Area samping kondisi rambutnya juga sama seperti area atas kepala, jadi kita nyatoknya sama suhu 180 derajat juga dan hanya di bagian pangkal saja. Nah, setelah selesai pencatokan area pangkal dengan suhu 180 derajat, sekarang aku ganti alat catok aku dan aku pakai untuk nyatok bagian tengah ke ujung yang tadi emang sengaja nggak kita catok ya guys. Yang ini aku pakai suhu 160 derajat dengan ketebalan perlapisan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Awalnya aku nyatoknya dengan lapisan normal, tapi ternyata nggak matang guys, nggak halus. Jadi aku tipisin lagi perlapisannya, matangnya jadi lebih pas kalau lapisan tipis-tipis, nggak over juga, nggak hangus juga. Jadi aku lanjut dengan lapisan tipis-tipis sampai selesai dengan suhu tetap di 160 derajat. Nah, smoothing di rambut yang kayak gini emang feeling kita tuh harus jalan guys, nggak bisa asal hantam saja. Sedikit rumit di pencatokan karena salah sedikit aja ya rambut bisa hangus, dan yang nggak kalah rumit sebenarnya adalah di proses aplikasi obat step 1. Jika salah obat atau kurang bahan pendukung, maka rambut bisa aja jadi nggak lurus maksimal, atau bahkan kemungkinan terparahnya adalah rambut jadi krus. Jadi selain pencatokan, semuanya harus sejalan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya guys. Contohnya di customer ini tadi aku udah sebutkan ya guys, untuk step 1 aku pakai 4 bahan. Nah, kalian boleh simak urutan 4 bahan yang aku pakai, siapa tahu bisa untuk referensi kalian ke depannya. Tapi ingat guys, setiap rambut itu berbeda, jadi kemungkinan rambut yang kalian pegang akan beda juga kebutuhannya dengan rambut customer di video ini. Nah, untuk memudahkan, ini aku pisah-pisah dulu area-area rambut sesuai dengan tingkat kerusakan rambut customer ini. Area paling atas yang ujungnya tuh udah parah banget, kering banget, ini aku pisahin. Area samping dekat kuping juga tergolong parah, dan kedua area ini pangkalnya juga sama-sama normal. Terus area tengah sini lumayan kering tapi yang nggak parah-parah banget, masih oke lah ya. Secara keseluruhan tipe rambut customer ini sebenarnya tipe rambut resisten guys, tapi kondisinya udah sensitif. Jadi pertama kita butuh masker. Ini area tengah yang nggak parah-parah banget, kita basahin dulu pakai air biasa dan kita aplikasi masker di area ujung saja yang lumayan kering. Kita pisahin lagi untuk area tengkuk, karena area tengkuk ini rambutnya normal, jadi yang ini nggak usah kita kasih masker. Rambut paling atas juga nggak dikasih masker karena yang atas ini nanti beda racikannya guys. Area tengkuk kita akan aplikasi langsung pakai obat smoothing step 1 varian normal. Kita pakai obat yang normal saja karena meskipun secara keseluruhan rambutnya ini adalah tipe resisten, tapi sekarang kondisi rambut ini udah nggak sehat, jadi cukup pakai obat varian normal saja. Kalau misalkan kita pakai ini yang resisten, itu terlalu keras guys untuk kondisi rambut customer yang udah seperti ini.
Nah, naik lapisan di atasnya, ini area rambut yang dikasih masker tadi, ini juga tetap aku pakein varian normal dari pangkal sampai ke ujung. Oke, rambut yang dikasih masker udah selesai guys, maka kita akan lanjut ke area rambut paling atas. Jadi kita lap dulu sarung tangan kita sampai bener-bener bersih, atau boleh kita ganti sarung tangan yang baru aja supaya nggak ada sisa-sisa obat yang nempel di sarung tangan terus belepotan nempel di rambut gitu guys. Area ini kita aplikasi obat varian normal juga, tapi hanya di area pangkal saja. Area ujung jangan dulu, soalnya area ujung nanti kita akan pakai obat yang berbeda. Area samping juga sama, hanya di pangkal saja dengan varian obat normal. Setelah selesai aplikasi pangkal secara keseluruhan, kita akan lanjut aplikasi bagian ujung yang belum diaplikasi obat. Kita pakai obat varian sensitif, yang ini kita tambahin Megiaplex sebanyak 10% dari jumlah obat varian sensitif. Ini kita timbang aja guys supaya porsinya pas. Jangan lupa diaduk sampai rata ya guys. Lalu kita aplikasi ke area ujung rambut yang tadi belum kita aplikasi obat sama sekali. Nah, pendiaman pertama di customer ini aku cuma 20 menit guys. Pas aku cek tadi udah elastis di 20 menit, jadi langsung aja kita smoothing dengan jepit 2 jari. Pas jepit 2 jari di area atas itu kelihatan kayak ada tanda-tanda kayak mulai krus gitu guys. Jadi kita semprot air aja di area itu sambil kita lanjut jepit 2 jari ke area lainnya. Dan kita semprot air sekiranya nampak gejala-gejala krus. Kemudian ini nggak usah didiamkan lagi guys, langsung aja kita bilas sampai bersih. Lalu aplikasi serum blue terutama di area atas kepala yang tadi kelihatan ada gejala-gejala akan krus tadi. Diamkan 15 menit, lalu bilas kembali sampai bersih. Sisir, keringkan pakai handuk, lalu aku spray dengan SG sebelum dikeringkan. Ini untuk melindungi rambut dari panasnya hair dryer ya guys. Setelah rambut benar-benar kering, aku semprot lagi pakai SG untuk melindungi rambut dari efek panas alat catok. Kemudian rambut siap dicatok dengan cara-cara pencatokan yang udah aku spill tadi di awal video guys. Selesai pencatokan, seperti biasa, rambut kita diamkan sampai dingin dulu. Baru setelah rambut dingin, kita lanjut aplikasi netralizer. Ini aku pakai netralizer spray dari Inora, dan ini tanpa bilas ya guys. Kalian bisa juga sih pakai netralizer yang ini sama aja, tapi yang ini kalian wajib cuci ya guys. Nah, kalau yang spray ini tanpa dicuci. Netralizer kita diamkan 15 menit. Setelah 15 menit, langsung aja rambut kita keringkan. Dan setelah kering, cukup kita aplikasi vitamin saja. Sedapat mungkin gak usah dicatok lagi ya guys.